warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Membantu teman-teman semuanya, para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi secara tatap muka dengan mata kuliah Fatwa Ekonomi Syariah. Baik teman-teman semuanya, di dalam pertemuan kita hari ini kita coba diskusi berkaitan dengan fatwa tabungan, giro dan deposito. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah teman-teman, kalau memang baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan berbagai keilmuan, khususnya tentang tabungan, giro dan deposito. Teman-teman semuanya, tujuan dalam pertemuan kita hari ini adalah teman-teman diharapkan mampu menyelesaikan dan memformulasikan permasalahan yang berkaitan dengan tabungan, giro dan deposito dengan sikap terukur dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan teman-teman semuanya dengan mempelajari tabungan, giro dan deposito ini, teman-teman bisa mengetahui secara mendalam apa itu giro, apa itu tabungan, apa itu deposito. Termasuk teman-teman diharapkan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan tabungan, giro dan deposito. Contoh kecilnya di masyarakat mungkin ada ataupun teman-teman pernah mendengar yang namanya tabungan paket lebaran. Nah, kalau dianalisis itu menggunakan akad apa? Kalaupun memang nanti prakteknya tidak sesuai dengan syariat, bagaimana praktek di masyarakat tersebut bisa sesuai dengan syariat? Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kita coba mulai dari fatwa nomor 1, ya, nomor 1 yang diterbitkan di tahun 2020, di tahun 2000, ya, di tahun 2000. Nah, apa yang dimaksud dengan giro? Ada yang tahu apa itu giro? Giro itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Giro itu apa? Simpanan yang bagaimana? Ditangguhkan. Ada lagi? Giro itu apa? Giro itu adalah simpanan pada perbankan yang penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. Nah, kalau yang ditangguhkan itu adalah masuknya ke dalam definisi deposito. Ya. Nah, jadi deposito giro itu berdasarkan fatwa DSN MUI adalah seperti ini. Ini pengertiannya berdasarkan fatwa DSN MUI yang tadi sudah dimunculkan, fatwa nomor 1 tahun 2000. Jadi giro itu adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahan uang. Jadi intinya, apa yang dimaksud dengan giro? Giro itu adalah simpanan pada perbankan yang penarikannya bisa diambil kapan saja, yang menggunakan cek, ya, atau surat perintah pemindah uang. Berarti giro itu sama seperti mirip-mirip dengan tabungan. Betul, sama dengan tabungan. Bedanya, kalau di dalam giro ini menggunakan surat perintah atau menggunakan cek. Beda dengan tabungan. Nanti kita coba bandingkan apa yang dimaksud dengan tabungan. Gitu ya. Nah, ini adalah giro. Nah, di dalam giro ini ya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa kekurangan dan kelebihan dari giro? Pertama di sini kelebihannya adalah keamanan dalam bertransaksi tanpa harus membawa uang cash yang banyak. Ya, karena dia menggunakan cek. Ya, teman-teman tahu apa itu cek? Ya, seperti kwitansi ya. Ya, seperti kwitansi yang itu beda dengan teman-teman punya uang 1 miliar gitu ya, harus dibawa, harus digembol gitu ya, menggunakan tas, menggunakan karung gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya uang cash ataupun punya uang 1 miliar, 1 triliun, menggunakan cek itu tinggal bawa 1 lembar aja. Ya, tidak harus bawa berat-berat uang senilai 1 miliar ke kantong. Ya, itu kelebihannya. Yang kedua, jumlah yang dibayarkan fleksibel. Ya, artinya sampai digit 555 rupiah itu bisa dibayarkan. Tapi kalau teman-teman bawa uang cash, coba teman-teman bayangkan pakai uang cash. Teman-teman mengambil duit ke bank, itu nominalnya adalah 555 rupiah. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa?
Karena zaman sekarang sudah mungkin tidak ada ya nominal uang, pecahan uang yang sampai 555 rupiah ada nggak? Selawe ya 25 rupiah aja sudah, mungkin teman-teman nggak tahu masih menjamani atau tidak. Ya hampir semuanya tidak menjamani ya. Nah, bahkan hampir semuanya itu mungkin teman-teman sudah di angka 100 rupiah. Ya, di angka 100 rupiah. Mungkin pecahan 50 rupiah itu sudah jarang juga ditemukan, bahkan tidak ada. Gitu ya. Karena jajanan makanan yang bisa diambil zaman sekarang itu minimal itu di angka 100 rupiah. Itu pun hanya permen saja. Ya, jarang, apalagi kalau kerupuk sekarang udah 1000. Ya, 500 aja sudah jarang. Jadi kelebihan yang kedua adalah tadi jumlah yang dibayarkan bisa fleksibel. Yang kedua, ini ada kekurangannya. Ya, tadi kelebihan sekarang kekurangannya. Penjual barang harus mencairkan pada jam kerja kantor. Ya, jadi kalau kita punya cek, jadi kalau bisa dicairkannya itu pada jam layanan kantor saja. Kenapa? Karena nggak mungkin ataupun nggak ada kantor bank, ya lembaga keuangan yang buka di jam 12 malam. Ya, atau jam 12 malam deh, maghrib saja, ataupun jam 18.00 aja, itu lembaga keuangan sudah tutup. Ya, itu kekurangannya. Jadi penjual barang harus mencairkan uang ataupun cek pada jam kerja saja. Jadi nggak bisa langsung belanja malam-malam, nggak bisa. Kenapa? Karena uangnya belum dicairkan. Ya, itulah kekurangannya. Yang kedua, riskan jika digunakan pada barang yang langsung dibawa. Ya, artinya kalau memang barang tersebut belum selesai transaksinya, ya udah lapor gitu ya, bisa jadi dibawa kabur. Beda dengan uang yang 100.000 ya udah dibayar dulu deh, sekian ribu dulu nanti sisanya. Ya, itu kan ada kembalian kalau memang ada pecahan. Tapi kalau menggunakan cek itu kan langsung nominalnya sekian juta, sekian miliar, gitu ya. Itu riskan yang kedua, kekurangan yang kedua. Nah, berikutnya teman-teman semuanya. Nah, di dalam giro ini ya ada dua akad yang digunakan ataupun di sini bahasanya adalah yang tidak dibenarkan secara syariah, yang dibenarkan secara syariah. Nah, apa yang tidak dibenarkan secara syariah, yang tidak dibenarkan secara syariah itu adalah giro yang perhitungannya menggunakan sistem bunga. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bunga di dalam pandangan fatwa DSN MUI itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Ya, sedangkan yang kedua di sini ya bahwa giro yang dibenarkan secara syariah itu adalah giro yang berdasarkan prinsip murabah dan wadimah. Berarti menggunakan sistem kerjasama dengan sistem titipan. Ya, itu adalah giro yang dibenarkan secara syariah. Nah, sekarang kita mulai dengan namanya akad mudharabah. Ya, akad mudharabah adalah di sini akad kerjasama. Tadi sudah disinggung. Ya, mudharabah itu adalah akad kerjasama antara investor dengan pengelola dana. Ya, sekali lagi, mudharabah itu adalah akad kerjasama antara investor dengan pengelola dana. Nah, di dalam mudharabah ini, ya ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa bank dalam melakukan akad mudharabah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Artinya, si nasabah menyimpan duit di lembaga perbankan, bank diberikan kewenangan untuk mengelola dana si nasabah tersebut dengan berbagai macam usaha, dengan berbagai macam keterampilannya dalam usaha apapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu maksud yang poin pertama. Ya, jadi bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Berarti akad yang digunakan kira-kira akad mudharabah apa? Kalau bank diberikan kebebasan, berarti mudharabahnya mudharabah mutlaqah, muqayyadah, mutlaqah. Ya, mutlaqah. Apa mutlaqah? Mutlaqah itu berarti investor memberikan kebebasan terhadap dana yang diinvestasikan. Ya, tetapi ada lagi yang satunya lagi adalah mudharabah muqayyadah. Apa mudharabah muqayyadah? Mudharabah muqayyadah itu adalah akad kerjasama antara investor dengan pengelola dana, di mana investor memberikan syarat tertentu dalam pengelolaan dana. Itu adalah muqayyadah. Ya, nah tapi di sini di poin yang kedua ini bank memberikan kebebasan. Ya, bank dapat melakukan berbagai macam usaha dengan kebebasan.
harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Ya, dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Artinya begini, karena mudharabah itu adalah akad kerjasama, maka pembagian keuntungannya harus dinyatakan dalam kontrak ataupun dalam akad. Kapan dituangkannya? Pada saat pembukaan rekening. Ya, pada saat teman-teman membuka rekening tabungan mudharabah, maka disitulah harus dinyatakan berapa persentase yang akan didapatkan oleh nasabah, berapa persentase yang akan didapatkan oleh lembaga perbankan. Dan itu harus dinyatakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak boleh hanya lembaga perbankan saja, atau tidak boleh hanya nasabah saja. Berdasarkan harus kedua belah pihak yang bertransaksi. Ya, nah ini namanya kesepakatan. Oke, kemudian berikutnya, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah. Artinya operasional yang muncul karena pengelolaan dana yang diinvestasikan pada tabungan tersebut di cover dari pendapatan tabungan. Itu adalah biaya operasional. Semuanya, kita simpulkan diskusi kita hari ini, ya, pertemuan kita hari ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan tabungan? Tabungan itu adalah simpanan pada perbankan yang penarikannya bisa diambil kapan saja, tetapi tidak bisa menggunakan cek atau bilet giro. Itu adalah tabungan. Yang kedua, ada giro. Giro itu apa? Giro itu adalah simpanan pada perbankan yang penarikannya bisa diambil kapan saja, akan tetapi penarikannya harus menggunakan cek atau bilet giro. Sedangkan yang ketiga itu ada deposito. Deposito itu adalah simpanan pada perbankan yang penarikannya tidak bisa diambil kapan saja atau harus menunggu jangka waktu jatuh tempo. Jatuh temponya tadi sudah dijelaskan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan. Termasuk kalau di lembaga keuangan non perbankan, ya, non perbankan syariah, itu ada yang sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ya, nah teman-teman semuanya, akad-akad yang digunakan di dalam tabungan, giro, dan deposito itu hanya 2 akad. Ya, ada akad wadiah dan akad mudharabah. Di dalam tabungan ada 2 akad, yaitu ada akad wadiah dan mudharabah. Mudharabahnya yang mana? Ya, tergantung lembaga keuangannya. Apakah itu akad mudharabah muqayyadah atau akad mudharabah mutlaqah? Ya. Mungkin ya antara lembaga keuangan satu dengan lembaga keuangan yang lainnya itu lebih banyak mudharabah mutlaqah dibandingkan dengan muqayyadah. Ya, tergantung lembaga keuangan. Termasuk di dalam tabungan, ya, tabungan pun di sini menggunakan tadi bukan tabungan, giro, ya. Giro itu ada 2 akad yang digunakan. Ya, sama, akad wadiah dan mudharabah. Nah, di dalam mudharabah dan wadiah pun sama, ya. Apakah lebih banyak wadiah amanah atau dhamanah? Apakah lebih banyak mudharabah mutlaqah atau muqayyadah? Tergantung lembaga keuangannya. Karena masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai kebiasaannya masing-masing, mempunyai spesifikasi masing-masing di dalam strategi menyalurkan dananya ataupun menghimpun dananya. Jadi ada strateginya masing-masing. Sehingga apakah lebih banyak mudharabah mutlaqah atau muqayyadah? Apakah lebih banyak wadiah dhamanah atau wadiah amanah? Tergantung lembaga keuangan. Lalu kita tutup diskusi dan atau pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Dipersilakan. Oke, silakan Mas Ani. Tentang deposito, Pak, ya. Kan deposito itu berjangka, ya. Iya, betul. Terus kalau misalkan jika di suatu hari kan atas nama tersebut itu meninggal, itu apakah nanti pas saat tengah topinya udah bisa diambil, apakah bisa diambil diwakilkan atau tidak? Oke. Ini ahli warisnya ataupun si nasabahnya meninggal. Ya. Baik, kita langsung coba jawab dulu ya. Jadi kalau si nasabahnya meninggal dunia, maka bisa ahli warisnya yang mengambil si dana deposito tersebut. Ya, dengan dibuktikan identitas. Kalau memang itu meninggal berarti ada surat kematian. Ya, hubungan kita ataupun hubungan hubungan kita yang menarik duit ini, yang mengambil duit deposito ini, sebagai siapa dengan hubungannya dengan almarhum ataupun dengan si nasabah ini? Apakah istrinya,
apakah orang tuanya, apakah adiknya atau kakaknya, itu nanti dicantumkan, ya. Dan nanti kalau memang kita ngambil duit deposito kakak kita, tapi tidak ada bukti surat kematian, ya, atau tidak ada bukti bahwa kita itu diberikan kuasa oleh si nasabah, itu biasanya tidak bisa. Jadi tetap harus ada surat bukti, ya. Kalau memang itu meninggal, berarti ada surat bukti meninggalnya. Ya, tapi kalau memang ada surat kuasa, dia masih hidup contohnya, diberikan kuasa, itu boleh saja, sah-sah saja. Tidak harus menunggu sampai meninggal, gitu ya. Jadi bisa, ya, bisa diwakilkan kepada tetangga, kepada kakaknya, tapi dengan bukti surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Oke, yang lain silakan ada tanyakan lagi. Oke, silakan Teh Rizka. Izin bertanya, saya bertanya tentang tabungan syariah. Nah, kan dikarenakan di masyarakat hanya mengetahui tentang tabungan konvensional. Nah, bagaimana sih tentang pandangan masyarakat? Seberapa tahu masyarakat terhadap produk tabungan syariah itu? Baik. Nah, seberapa tahu masyarakat terhadap tabungan syariah ini harus ada penelitian. Kenapa harus ada penelitian? Karena pengetahuan masyarakat terhadap produk tabungan syariah di suatu wilayah dengan wilayah yang lain pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena kebiasaannya berbeda. Ya, pengetahuan, tingkat pendidikan pun berbeda. Contoh begini, orang ataupun suatu wilayah, suatu desa yang lebih banyak masyarakatnya kuliah, ya, masyarakatnya kuliah, otomatis sedikit banyaknya literasi tentang tabungan ataupun produk perbankan syariahnya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan suatu daerah yang pendidikan di daerah tersebut rata-rata SD semua, ya, gitu. Jadi beda antara pengetahuan produk perbankan syariah di suatu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Nah, untuk menentukannya itu harus melakukan penelitian, ya, entah itu penelitian kuantitatif, entah itu penelitian kualitatif, ya. Jadi bisa dilakukan oleh teman-teman nanti sudah semester 7 atau semester 8 pada saat melakukan tugas akhir. Nah, baik teman-teman semuanya, ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup, kita akhiri sesi diskusi kita, pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semuanya, mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.